Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal ke-7, adab bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini adalah bab yang sangat indah sekali, menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Bahwa Islam bukan hanya mengatur soal akidah ataupun soal ibadah saja, tetapi juga Islam mengatur soal muamalah. Salah satunya adalah adab bagaimana kita merajut persaudaraan karena Allah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Tetapi tidak mudah memang menanamkan dalam hati setiap insan ketika melakukan perkawanan atau persaudaraan dengan sesama manusia lainnya. Memang betul-betul dia berkawan itu karena Allah. Karena umumnya di masyarakat kita ini banyak orang-orang yang berkawan itu bukan karena Allah, tapi semata-mata karena urusan dunia. Maka Nabi SAW menjelaskan, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, menahan juga karena Allah, menakan iman. Subhanallah, kesempurnaan Islam atau kesempurnaan iman itu ditentukan karena cinta atau benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali dilakukan Rasul sebelum yang lainnya adalah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Itu pertama kali Rasul SAW memerintahkan sebuah perintah di kota Madinah. Kenapa Nabi SAW justru menjadi prioritas mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor? Karena kekuatan kaum muslimin itu terletak pada persaudaraan. Ketika kemudian erat persaudaraan mereka dan kuat, maka itu akan membuat kekuatan kaum muslimin. Dan tidaklah persaudaraan itu kuat kecuali didasari dengan persaudaraan karena Allah. Ini yang dibuat oleh Nabi antara Muhajirin dan Ansar. Bagaimana mereka bersaudara karena Allah, berkumpul karena Allah, dan begitu seterusnya. Saya contohkan beberapa kisah. Nabi SAW mempersaudarakan Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan Abu Darda radhiyallahu an.
Dulu Abu Darda itu seorang pedagang, orang sukses dalam dunia. Tetapi setelah kemudian dia masuk Islam, Abu Darda itu sama sekali tidak mau menyentuh dunia. Dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Darda sudah mencoba dalam hidupnya menggabungkan antara dunia dan juga agama, tidak bisa. Maksudnya 50% dunia, 50% akhirat, tidak bisa. Ya, memang mustahil. Tidak ada manusia yang mampu menggabungkan dua-duanya. Maksudnya 50% dunia, 50% akhirat, tidak mungkin, bahkan mustahil. Bagaimana caranya? Karena kalau orang mengejar dunia pasti terkalahkan akhiratnya. Kalau orang mengejar akhirat pasti terkalahkan dunianya. Itu sudah matematika, 1 tambah 1 2, tidak bisa dibantahkan. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu itu ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari bisnisnya. Dan betullah Abu Darda merasakan kenikmatan itu. Dia habisi malamnya untuk qiyamul lail, siangnya untuk puasa sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Masalahnya, karena Abu Darda itu terlalu rajin beribadah kepada Allah sampai melupakan hak keluarganya. Dia tidak memperhatikan istrinya. Sampai istrinya merasa bahwa dia seolah-olah tidak bersuami, tidak mau dandan, mukanya juga acak-acakan gitu kan. Ya, karena berpikir bahwa suaminya tidak berhajat lagi kepadanya. Jadi satu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu an bertemu dengan Ummu Darda. Kagetlah. Kenapa Ummu Darda penampilannya seperti gembel bahasa kitanya, tidak mau berdandan, hidup ala kadarnya. Jadi Salman ini menasihati, janganlah seperti itu. Seorang wanita itu kan harus dandan, tampil cantiklah di hadapan suami. Tetapi Ummu Darda mengatakan, ya Salman, inna Abu Darda laisa lihaja. Wahai Salman, Abu Darda sudah tidak mau lagi sama saya. Dia fokus ibadah, lezat dengan ibadahnya, lupa dengan diriku. Ya sudahlah, aku berpenampilan ala kadarnya seperti ini. Melihat istrinya Abu Darda, tentu Salman kasihan. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, bilang kepada Abu Darda, saudaranya besok akan datang. Akhirnya kemudian Ummu Darda menceritakan kepada Abu Darda bahwa saudaranya Salman Al-Farisi akan datang. Maka dengan senang hati Abu Darda mendengar bahwa Salman Al-Farisi akan datang bertandang ke rumahnya. Maka dia pun berusaha untuk menyenangkan saudaranya. Ya, karena Nabi SAW sudah berpesan, siapapun yang dipersaudarakan dari Muhajirin dan Ansar harus saling menghargai, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Makanya Abu Darda mempersiapkan segala sesuatunya, mulai makanannya yang lezat, makanannya, tempat tidurnya yang nyaman, dan begitu seterusnya. Datanglah Salman Al-Farisi menemui Abu Darda. Kemudian di malam hari Abu Darda mengatakan kepada Salman Al-Farisi, tidurlah, aku sudah sediakan tempat yang nyaman untukmu. Tapi Salman Al-Farisi sengaja tidak mau tidur dan mengatakan, tidurlah wahai saudaraku di sampingku. Kata Abu Darda, tidak bisa, aku harus sholat malam. Kata Salman, untuk malam ini tinggalkan sholat malam itu, tidur di sampingku. Nanti sepertiga malam akhir kita bangun, kita sholat sama-sama. Akhirnya kemudian Abu Darda karena menghargai saudaranya Salman Al-Farisi, tidurlah dia di samping Salman sampai sepertiga malam akhir.
Baru keduanya bangun dan sholat tahajud sama-sama. Kemudian keesokan harinya Nabi Abu Darda ini telah menyediakan hidangan yang lezat untuk Salman Al-Farisi. Kata Abu Darda, makanlah wahai Salman. Kata Salman, tidak, aku tidak akan makan sampai kau makan. Kata Abu Darda, tidak bisa, aku sedang puasa. Kata Salman, kalau gitu aku pun berpuasa, tidak akan makan. Akhirnya kemudian Abu Darda membatalkan puasanya, makan juga bersama Salman Al-Farisi. Kemudian setelah itu Salman berusaha menasihati Abu Darda, ya Abu Darda, boleh enggak saya bicara empat mata? Akhirnya Salman mengatakan, ya Abu Darda, jadikanlah kehidupanmu 3 bagian. Sepertiga gunakan untuk ibadah kepada Allah, sepertiga gunakan untuk menjaga kesehatan, sepertiganya lagi berikan kepada keluargamu. Maka kemudian sampailah ucapan Salman ini kepada Nabi SAW, bahwa Salman mengatakan hendaklah Abu Darda itu memiliki hak untuk Allah, hak untuk keluarga, dan hak untuk badannya sendiri, istirahat. Maka Nabi SAW mengatakan, shadaqa Salman, Salman telah benar. Begitulah Salman Al-Farisi radhiyallahu an melakukan persaudaraan dengan Abi Darda, berusaha menasihati karena Allah. Kalau ada hal-hal yang kiranya menyimpang, dinasihati. Karena tugas seseorang yang bersaudara itu, yang melakukan perkawanan, adalah memberikan nasihat kepada kawannya supaya sama-sama baik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang alamat, tanda-tanda orang itu dikatakan cinta karena Allah dan benci karena Allah dalam persaudaraan. Apa kata beliau? Min alamatis sadiqi fi ukhuwati akhihi, dari tanda-tanda kejujuran seseorang itu merajut persaudaraan terhadap saudaranya, an yaqbala ilalahu wa an yasudda khalalahu wa an yaghfira. Kata Imam Syafi'i, ada 3 perkara, Bu. Ibu kalau punya kawan, lihat 3 perkara ini. Kalau 3 perkara ini ada pada kawan ibu, berarti ibu sudah benar berkawan itu. Kalau tidak ada, berarti ibu salah kawan. Salah kawan namanya. Karena arti persaudaraan dalam Islam itu adalah penggabungan ruh dengan ruh dan penyatuan hati dengan hati. Terkadang badan ibu tidak harus dekat dengan kawan, tapi hati dekat. Sebab kalau seandainya badan yang dekat, hati tidak dekat, itu bukan kawan namanya. Bagaimana cara tahu bahwa hati dia itu dekat dengan kita? Lah ini Imam Syafi'i menyebutkan 3 ciri. Yang pertama, an yaqbala ilalahu, dia menerima ilalahu, alasan-alasan, uzur-uzur yang dikemukakan saudaranya. Jadi kalau saudaranya melakukan kesalahan, ya, dia menerima alasan dia itu, dan dia mengedepankan husnudzon kepada saudaranya, tidak mengedepankan suudzon. Yang kedua, wa an yasudda khalalahu, kalau ibu dalam kondisi sulit, maka saudara ibu langsung membantunya, entah membantu dengan tenaganya, entah membantu dengan hartanya, entah membantu dengan pikirannya, ide-idenya, nasihat-nasihatnya. Wa an yaghfira zallatahu, dan dia memaafkan kesalahannya. Kalau ibu salah sama kawan, kawan ini mudah memaafkan. Lah kalau ada 3 perkara ini, berarti memang dia setia kawan. Karena
Tiga perkara ini agak sulit nih dalam sebuah ikatan perkawanan itu. Pertama, an yakbala ilalahu, menerima alasannya, ataupun menanamkan sifat husnudzan kepada saudaranya. Saya contohkan satu kisah, ya. Bagaimana seseorang itu harus berbaik sangka dan menerima alasan saudara kita. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika lewat dan berpapasan dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Utsman ibn Affan sedang ada di masjid. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan salam kepada Utsman. Assalamualaikum ya Utsman. Tapi Utsman tidak jawab. Assalamualaikum ya Utsman. Tapi Utsman juga tidak jawab. Assalamualaikum ya Utsman. Utsman juga tidak jawab. Ingat, salam itu 3 kali, Bu. Kalau tidak dijawab, stop. Ya, jangan diulang-ulang. Ya, kalau sudah ibu 3 kali salam, ibu bertamu nih, gedor pintu, tuk tuk tuk, assalamualaikum, gak ada yang jawab. Kemudian diketuk lagi pintunya, tuk tuk, assalamualaikum, tak ada yang jawab. Kemudian 1 kali lagi, tuk tuk tuk, assalamualaikum, tak ada yang jawab. Pulang, Bu, jangan ngintip lewat gorden. Ya, sebab salam itu 3 kali. Kalau tidak dijawab, pulang. Besok lagi datang. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salam 3 kali. Utsman pula tak nengok-nengok. Keselah si Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Datanglah kepada Umar mengadu, dan Umar ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, hal hadatsa fil Islami syai'un? Wahai Amirul Mukminin, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah telah terjadi perubahan dalam Islam ini? Kenapa? Kata Sa'ad ni, aku tadi ketemu dengan Utsman. Aku ucapkan salam sekali tak dijawab, 2 kali tak dijawab, 3 kali tak dijawab. Ada apa dengan dia? Apa salahku? Akhirnya kemudian Umar pun memanggil Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertanya, ma mana'aka alla takuna radatta ala akhika salam? Ya Utsman, apa yang mencegah kamu untuk menjawab salam saudaramu Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka Utsman mengatakan, ma fa'alt, aku tidak tahu, aku tidak dengar. Maka kata Sa'ad, bala wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia mengatakan, tentu aku mengucapkan salam dan aku meminta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Aku loh berkali-kali mengucapkan salam, kau tak jawab. Kata Utsman, aku tidak dengar. Sampai akhirnya meninggilah 2 sahabat ini. Yang satu mengatakan mengucapkan salam, yang satu mengatakan tidak dengar salam. Akhirnya kemudian Umar pun berusaha menenangkan keduanya. Wahai Utsman, kenapa engkau tidak menjawab salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Adakah sesuatu dalam hatimu terhadap Sa'ad? Kata Utsman, tidak. Cuman waktu itu aku sedang melamun. Biasalah kan orang melamun, Bu. Kadang-kadang kawannya sebelahnya ngomong apa, padahal nanya sama ibu, tapi ibu lagi melamun, bingung tuh. Baru tersadar, iya, kamu ngomong apa ya? Nah, kan itu ibu, orang melamun kan gitu tuh. Kata Utsman, saya lagi melamun, katanya. Kata Umar, apa lamunan? Kata Utsman, aku teringat dengan sebuah sabda Nabi. Ketika itu Nabi SAW mengajarkan satu doa
yang kalau berdoa dengan doa itu mustajab doanya. Aku lupa doanya, lafadznya seperti apa. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mengatakan, oh maksudnya itu, aku tahu karena aku juga hadir bersamamu di situ. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, da'watu Dhinun idh huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yada' biha muslimun rabbahu fi syai'in qattun illa istajaba lahu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidaklah seseorang berdoa dengan doa itu kecuali pasti dia akan diijabah doa-doanya. Kata Utsman, shadaqta, engkau benar wahai Sa'ad. Ketika itu tidak ada lagi perasaan kedengkian ataupun marahnya Sa'ad hilang ketika Utsman menjelaskan alasannya. Ya Bu ya, itulah namanya persaudaraan. Kalau sudah menjelaskan alasannya dan masuk di akal alasannya, diterima. Ya, diterima gitu. Dan harus ditanyakan, jangan digibahkan. Ini saudara ibu ya kan, kawan ibu bermasalah dengan ibu, harusnya kan ibu cross check, tanya, ini enggak digibahkan dengan kawannya. Ya bukan begitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan an yaqbala ilalahu, dia harus menerima alasan saudaranya. Kemudian wa an yasudda khalalahu, kalau saudaranya lagi suntuk, lagi pusing, lagi pening, ada masalah kan gitu, kalau ibu bisa bantu, bantulah. Lihat bagaimana orang-orang muhajirin ketika sampai di kota Madinah, tidak bawa apa-apa tuh sama sekali, karena mereka juga terusir dari daerahnya. Sehingga kemudian Rasul mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi ini orang kaya. Dia tahu bahwa Abdurrahman bin Auf tidak memiliki apapun di badan, karena dia memang hijrah pun terusir dari negeri kelahirannya. Maka kemudian berusaha Sa'd bin Rabi membantu Abdurrahman bin Auf, menawarkan kebunnya, menawarkan rumahnya, bahkan menawarkan istrinya gitu ya, untuk diceraikan, nanti masa iddahnya selesai baru kau nikahi. Jadi berusaha membantu saudaranya. Nah, begitulah yang dilakukan para sahabat Nabi SAW. Kemudian juga yang terakhir, wa an yaghfira zallatahu, kalau saudara kita salah, ya ada kesalahan, mungkin pernahlah membuli ibu, menghina ibu, ikut menggibah ibu gitu kan. Kalau dia mau mengemukakan kesalahannya dan minta maaf, apa salahnya kemudian ibu maafkan dia. Jangan sampai kemudian ibu menutup pintu maaf. Enggak ada maaf bagimu katanya, pergi kau dari sini. Emang teman kamu saja, banyak kok teman itu katanya. Lah ini sombong Bu ya, dia sudah minta maaf, maafkan ya. Inilah 3 perkara yang diajarkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang adab berkawan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah dalil bagaimana keutamaan bersaudara karena Allah itu. Lihat sebuah hadis, inna haulal arsy manabira min nur 'alaiha qaumun libasuhum nurun wujuhuhum nurun laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Sesungguhnya di sekitar arsy itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang berpakaian dengan pakaian cahaya. Wajah mereka
sangat bercahaya. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada, bahkan mereka membuat iri para nabi dan para syuhada. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah berikan cahaya, pakaiannya bercahaya, singgasana tempat duduknya bercahaya, dan diletakkan di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi keistimewaannya? Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Rasul, sifatkan siapa mereka itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mutahabbuna fillahi wal mutajalisuna fillahi wal mutazawiruna fillahi." Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampai berfirman dalam hadis kursinya, "Haqqat mahabbati lilladina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lilladina yatanasaruna min ajli." Sesungguhnya Allah berfirman, cintaku telah tetap bagi orang yang saling mengunjungi karena aku, dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Begitulah keistimewaan persaudaraan dalam Islam itu. Sampai-sampai disediakan apa? Satu singgasana, tempat duduk di sekitar arsy. Pakaian bercahaya, wajah dijadikan bercahaya. Rupanya mereka adalah orang-orang yang berkawan karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Amru ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh itu punya kawan, Bu, namanya Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu. Jadi karena mereka ketika perang Badar tidak terlibat dalam perang Badar, mereka cemburu. Sehingga ketika datang perang Uhud, maka dua orang kakek ini yang sejak remaja sudah berkawan karena Allah, datanglah dia kepada Rasul. Dua-duanya datang. Pertama Abdullah ibn Haram yang ketika itu sudah lelah, sudah lemas, sudah tua, ada cacat, tidak layak untuk berjihad. Tapi dia nekat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, libatkan aku dalam jihad." Datang Jabir putranya, "Rasul, jangan kau izinkanlah bapakku ini perang. Dia kan ada keringanan, orang seperti dia tidak jihad karena dia sakit-sakitan, ada cacat, enggak mungkinlah dia perang." Tetapi kemudian Abdullah ibn Haram marah sama anaknya dan mengatakan, "Ya Jabir, kalau bukan urusan sorga, bolehlah kau ganti aku. Tapi ini urusan sorga, aku tak mau ganti. Pergi kau dari sini." Diusir anaknya. Akhirnya Nabi pun melihat kesungguhan Abdullah ibn Haram ingin jihad, diterima. Padahal secara fisik dia mendapatkan rukhsah untuk tidak ikut jihad. Ketika mendengar bahwa Abdullah ibn Haram diterima jihad, enggak mau ketinggalan kawannya Amr ibn Jamuh ini, datang juga kepada Rasulullah. Kemudian anaknya ngomong, "Ya Rasulullah, janganlah diterima Amr ibn Jamuh itu, jalannya pun pincang, tidak layak dia jihad." Tetapi Amr ibn Jamuh mengatakan, "Ya Rasulullah, walaupun kakiku pincang di dunia, tapi aku ingin menginjakkan dengan kedua kakiku di sorga." Akhirnya diterima juga Amr ibn Jamuh ini. Ketika terjadi peperangan, subhanallah, dua-duanya orang yang pertama-tama mati syahid. Abdullah ibn Haram pertama, kemudian disusul Amr ibn Jamuh, dua-duanya mati syahid di Uhud. Ketika Nabi SAW menggali kuburan, maka Nabi SAW mengatakan, "Masukkan dua jasad orang ini ke satu lubang." Maksudnya Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh. Kemudian Rasul menjelaskan alasannya, karena keduanya semasa hidup
adalah berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana berdua, ngaji berdua, menghadap Rasul berdua, sampai perang pun berdua karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, masukkan dalam satu lubang dua jasad ini, karena dia dua-duanya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat, itulah hakikat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif juga mencantumkan satu hadis di sini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Syabun nasha fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa idza kharaja minhu hatta yauda ilaihi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dhalik wa iftaraqa alaihi wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah wa rajulun da'athu imra'atun dhatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminu. Ada 7 orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya bertambah dengan masjid, tertambat dengan masjid apabila ia keluar darinya hingga kembali lagi padanya. Dan 2 orang, ini syahidnya di sini Bu, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW menjanjikan orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, akan dinaungi dari arsy Allah Subhanahu wa taala, akan dinaungi oleh arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari sini Bu, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, perbanyak oleh kalian mencari teman-teman yang soleh, karena teman-teman yang soleh itu akan bermanfaat pada hari kiamat. Ya Bu ya, Ibu kalau punya teman yang soleh, seakidah, ibadahnya sama, nampak orangnya rajin, jujur, rajin ibadah, jangan lepaskan teman seperti itu. Jangan gara-gara ada persoalan sedikit kemudian ibu ceraikan teman ibu tuh. Tetapi hendaklah seseorang muslim itu kalau berkawan pakai kaidah la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha syai'an radiya syai'an akhar, in kariha khuluqan radiya khuluqan akhar. Tidak boleh seseorang itu mencela saudaranya. Kalau dia tidak suka dengan satu akhlaknya, lihat akhlak yang lainnya. Ini ibu sudah berkawan 10 tahun dengan teman, tiba-tiba entah kenapa teman ini jahat, terpengaruh, kemudian ibu langsung ceraikan dia, talak 100 kali. Emang kau aja teman, banyak teman di dunia. Nggak begitu berteman itu. Makanya dulu Bu, ada seorang ulama tabi'in, Seorang ulama tabi'in ini namanya Al-Harith ibn Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Namanya Al-Harith ibni Abdullah ibni Rabi'ah. Dia punya kawan namanya Amr ibn Ubaid, Amr ibn Ubaidillah ibn Safwan ibn Umayyah. Jadi karena dekat perkawanannya Al-Harith dengan Amr ini, dan kedua-duanya tabi'in. Jadi kebetulan Amr bin As ini adalah seorang Al-Harith ini seorang yang punya peternakan unta Bu. Jadi dia biasa memerah air susu unta setiap hari. Karena dia suka dengan saudaranya,
Al-Haris ini setiap harilah kemudian mengutus orang untuk membawa air susu ke Amr ibnu Ubaidillah ibn Safwan ini setiap hari dari Jummah ke Ajyan. Jadi Jummah itu daerahnya Al-Haris, kemudian Amr ibn Ubaidillah itu di Ajyan itu jauh ya, berapa kilo tuh. Ngutus orang, tolong titiplah air susu ini, sampaikan ke saudara saya. Lihat orang dulu kalau berteman tuh tiap hari ngasih hadiah bu, ngasih air susu tiap hari, nyuruh orang ya. Oh kalau punya kawan kayak gini apa nggak enak bu, tiap hari datang orang ngirim paket kan itu hadiah dari saudaranya. Itu yang dirasakan oleh Amr ibn Ubaidillah ibn Safwan ibn Umayyah ini. Setiap hari dapat paketan susu unta dari Al-Haris itu. Baik sekali Al-Haris ini. Tapi setan ini datang merusak perkawanan keduanya. Akhirnya Al-Haris tidak mau lagi ngirim susu kepada Amr ibn Ubaidillah ibn Safwan ini. Bukan tidak mau dikirim susunya, anda takut ditolak. Bukan kayak ibu kalau udah benci memang gak mau ngirim, bukan takut ditolak kan bu ya. Ini memang takut ditolak, mau ngirim takut ditolak, takut dibuang, takut dikembalikan gitu ya. Akhirnya tak mau ngirim. Jadi suatu hari berjumpalah Al-Haris ini dengan Amr ini. Maka Amr mengatakan, ya Haris, kenapa engkau memutuskan persaudaraan dari dua jalan? Sudah kau tak mau bicara dengan aku, kau pula tak mau kirim susu lagi kepada aku, katanya. Sakit hati aku ini. Kalau engkau tidak suka denganku, nggak apa-apa kau tidak bicara, tapi susunya jangan kau berhentikan, katanya. Ya, tetap kau kirim, nggak masalah. Kau benci aku nggak masalah, tapi susunya jangan dibenci, katanya. Subhanallah bu ya. Gara-gara susu bu yang dikirim ini, akhirnya dari situ tahulah Al-Haris ini bahwa saudaranya Amr ibn Ubaidillah ini sebenarnya tidak benci sama dia. Akhirnya dia pun bersumpah, demi Allah, amma idza qulta hadza fala yahmiluha ilaika ghairi fahamalah ilai. Karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka aku mulai besok aku sendiri yang mengantarkan air susu itu ke rumahmu dari Jummah ke Ajyan. Itu bayangkan bu, akan mantap bu ya kalau punya kawan kayak gini bu ya. Ibu boleh benci sama saya, tapi kalau ngirim makanan saya terima gitu, kan enak tuh bu kayak gitu ya. Itu namanya hadiah. Hadiah itu menjadikan orang benci jadi cinta bu. Nggak percaya bu, coba kalau ada benci sama ibu, kirim aja hadiah tiap hari ya. Lauk apa, hari ini kirim rawon, besok kirim gulai, besok kirim rendang jengkol, besok kirim pete, terus gitu. Apa lama-lama kelepek-kelepek tuh. Oh rupanya dia baik sama saya itu. Buktinya tiap 1 minggu ini 5 menu dia sampai kepada aku, katanya. Jadi seperti itulah sebenarnya melembutkan hati gitu ya, perkawanan itu dengan cara memberikan hadiah. Kemudian juga mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis, anna rajulan zara akhan lahu fillahi fa arsadahu Allahu lahu malakan faqala aina turid, qala uridu an azura akhi fulan faqala li hajatin laka indah, qala la, qala li qarabatin bainaka wa bainahu, qala la, qala fa bi ni'matin laka indah, qala la, qala fa bima, qala uhibbuhu fillah, qala fa inna Allah arsalani ilaik ukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah wa qad aujaba lakal jannah. Jadi sini ceritanya ada seorang laki-laki bu mengunjungi saudaranya karena Allah. Lalu Allah mengutus malaikat untuk menanyakan dalam bentuk manusia. Malaikat ini kemudian mencegat orang yang hendak menjumpai saudaranya ini. Hendak pergi ke mana engkau?
Maka orang ini mengatakan, saya mau mengunjungi saudaraku si fulan. Malaikat bertanya, apakah karena satu keperluan padanya? Ia menjawab, tidak. Malaikat bertanya, apakah karena ada hubungan kerabat antara engkau dengannya? Laki-laki menjawab, tidak, tidak ada hubungan kerabat. Malaikat ini bertanya lagi, apakah karena ada satu nikmat milikmu padanya, entah hutang, entah bisnis, entah uang, entah apa? Jadi dia mengatakan tidak. Malaikat bertanya, lalu apa tujuanmu menemui saudaramu di sana tuh? Maka orang ini menjawab, aku datang kepada dia karena cinta karena Allah. Jadi semata-mata aku ingin mengunjungi saudaraku itu karena cinta karena Allah, bukan karena bisnis, bukan karena dunia, bukan karena apa-apa, bukan. Enggak ada hubungan kerabat aku dengan dia sama sekali. Maka malaikat melihat kejernihan hati orang ini, maka dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk aku sampaikan kepadamu bahwa dia mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah, dan dia telah memastikan sorga bagimu. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang yang berkunjung, saling berkunjung karena Allah, bukan karena urusan kerabat. Nggak ada urusan kerabat. Kayak ini pengajian di sini kan ibu, mungkin sebagian ibu kan nggak ada hubungan kerabat satu dengan yang lain kan bu. Mungkin ibu satunya orang Padang, Palembang, Jawa atau mana gitu kan. Kan berbeda-beda suku bu, nggak ada hubungan kerabatnya. Jadi hanya semata-mata ibu umpamanya ajak suami, yo bang kita ziarah ke kawan nih bang, kawan pengajian di Pajak gitu kan, bawalah apa-apa nenteng-nenteng ke. Betul-betul ibu mengunjungi karena Allah. Apalagi ibu tahu dia orang susah umpamanya kan, ibu orang berada pula, oh seneng kali kau dikunjungi ibu tuh, apalagi nenteng lagi, oleh-oleh Batam lagi kan itu, makin senang dia. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di belakang ibu dan mengatakan sebagaimana ibu cinta saudaranya, maka Allah cinta dengan ibu. Kalau begitu Allah siapkan surga bagi ibu. Kan luar biasa. Ya, luar biasa itu perkawanan seperti ini. Makanya di zaman salaf ibu ya, di zaman salaf dulu kan itu. Bagaimana Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika jadi khalifah, raja pertama dalam Islam, dia suka mengirimkan hadiah besar kepada Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Safwan, dan begitu seterusnya. Ya, dikirim hadiah banyak-banyak. Karena untuk melembutkan hati-hati orang itu ahlul bait. Ya. Jadi hak-hak persaudaraan itu sampai seperti itu orang dulu tuh. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Islam itu sangat melarang keras, tidak boleh seseorang itu memutus hubungan persaudaraan. Kata Rasul, la tanajashu wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling najas. Najas itu mencari-cari kesalahan orang. Jangan saling membenci, membelakangi sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Jangan saling hasad, jangan saling jualan saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena persaudaraan itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla, tentu kita ini tidak akan berkawan. Tapi merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lembutkan hati sebagian manusia itu sehingga mau berkawan dengan ibu. Coba bu, kalau seandainya tidak ada kelembutan manusia itu, tidak mau berkawan, mungkin ibu hidup sendirian bu. Jemplang-jempling orang banyak tapi hidup sendiri, di tengah-tengah hidup pikuk orang tapi hidup sendiri, nggak ada yang dekati ibu, kan gimana rasanya bu?
Tetapi Allah lembutkanlah hati-hati orang itu sehingga mau mendekat dengan ibu, mau diajak bicara, mau diajak ngobrol, mau diajak ngaji, mau diajak ke pasar, mau diajak ke mall, mau diajak ke shopping dan macam-macam kan Bu. Siapa yang melembutkan hati orang itu sehingga mau diajak ngobrol sama ibu itu coba? Allah kan? Lah itu nikmat makanya. Harus disyukuri. Ya, kalau punya kawan yang baik disyukuri. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara ringkas di sini hak-hak persaudaraan karena Allah. Satu, saling tolong menolong dengan harta. Dua, hendaklah masing-masing menjadi penolong bagi sahabatnya, memenuhi keperluannya, lebih mementingkan diri daripadanya, selalu memperhatikan keadaannya dan begitu seterusnya. Ya, jadi biasakan ibu kan, apalagi sekarang alat komunikasi mudah kan Bu ya, bisa nelpon, bisa WA, bisa WeChat, bisa apalah kan, tanyalah iseng-iseng kawannya, gimana kondisimu, assalamualaikum ya ukhti ya umi gitu kan, semoga Allah menjaga umi, menjaga ukhti, kan enak Bu. Setiap SMS WA doa dulu, asik betul tuh persaudaraan kayak gitu itu. Ya, cuman tak asik ujung WA-nya. Kalau ada duit pinjamlah. Nah, itu yang tak asik, ya kan. Jadi itu nomor berapa lah kalau sudah hutang nanti. Kalau dia teman baik itu Bu, paham ibu itu susah, pasti dia bantu. Tapi masalahnya ibu ini berkawan hanya pinjam uang saja, sekali-kali orang dah curiga lah kan gitu. Kemudian yang nomor tiga, menjaga lisan. Menjaga lisan itu penting, bukan retaknya persaudaraan itu gara-gara lisan kebanyakan itu. Keceretot ngomong, gegabah bicara, ya itu karena banyak ngomong biasanya. Kalau banyak ngomong kan banyak salahnya tuh. Kalau banyak salahnya banyak dosanya tuh. Jadi hati-hati memilih kata, ya, merangkai kata itu juga hati-hati. Kemudian mengucapkan ucapan yang baik dengan cara mendoakan, itu juga penting. Kemudian yang nomor 5, memaafkan kekhilafannya, kesalahannya, tutup aibnya, jangan diumbar aibnya, ya. Kemudian penuhi hak-hak persaudaraan, ya, dengan mengikat, memperkuat, melanggengkan ikatannya, seperti umpamanya kita kenal hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya kan Bu. Nah, itu terapkan tuh dalam persaudaraan dalam Islam itu, ya, mengucap salam, kalau diundang datang, kalau minta nasihat nasihati, kalau sakit kunjungi, ya, kalau mati ya antar ke Tamiang sana ibu ya. Jadi itu hak-hak bersaudara itu harus jelas. Kemudian yang nomor 7, tidak membebani dengan sesuatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang. Ya, jangan sampai kemudian saudara kita dibebani dengan hal-hal yang dia tidak sanggup gitu ya. Kemudian mendoakan kebaikan bagi sahabat, karena doa kepada saudara yang dia tidak tahu Bu, ibu mendoakan kebaikan saudaranya itu sama dengan ibu mendoakan ibu sendiri. Ya Allah, semoga saudara saya ini kaya supaya aku bisa pinjam uang samanya. Pamannya itu sama dengan ibu mengatakan ya Allah berikan kekayaan kepadaku. Dengan mengatakan kepada saudaranya ya Allah berikan dia rezeki, itu sama dengan dia mengatakan ya Allah berikan rezeki kepadaku. Karena Rasul yang mengatakan idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al-malaku wa laka mithlu dzalik. Apabila seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di saat dia absen tidak ada, maka malaikat akan berdoa dan untukmu seperti itu juga. Ya. Jadi begitulah ya adab-adab secara singkat. Dahulu ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik itu bermasalah dengan Abdullah ibn Abi Hadrat. Abdullah ibn Abi Hadrat. Jadi Abdullah ibn Abi Hadrat ini pinjam uang sama Ka'ab ibn Malik, dua-duanya sahabat Nabi. Tapi entah kenapa Abdullah ibn Abi Hadrat ini telat pula dia bayar hutang.
sudah waktunya tak bayar-bayar. Marahlah Ka'ab bin Malik ini. Jumpa pula di masjid Nabi, tiba-tiba berteriak dia. Nabi yang sedang di kamar Aisyah terperanjatlah. Apain Ka'ab bin Malik berteriak nagih hutang di masjid itu? Maka Rasul keluar, kemudian mengisyaratkan kepada Ka'ab agar kalau nagih hutang itu, kalau tidak sanggup bayar semua, ringankan cara penagihannya. Umpamanya utangnya 100 juta, jangan minta 100 juta, kemampuanmu berapa, entah 50 juta dulu, entah 30 juta dulu. Jadi Rasul mengisyaratkan, ringankan cara menagihnya. Maka kata Ka'ab bin Malik, qad fa'altu ya Rasulullah, aku sudah coba loh Rasul, sudah kulakukan, aku sudah ringankan supaya dia bayar, tetap bayar gitu maksudnya. Entah tidak bisa 50 juta, entah 20 juta jadi dulu, tapi ada niat baik mau nyucil gitu kan. Maka ketika Rasul sudah melihat itikat baiknya Ka'ab bin Malik, Rasul mengisyaratkan kepada Abdullah bin Abi Hadrat dan mengatakan, "Qum faqdihi." Sahabatmu sudah berbuat baik kepadamu, dia sudah meringankan, sekarang kewajibanmu membayarnya. Nah, lihat. Begitulah Nabi mengarahkan, sebab biasanya gara-gara utang piutang itu kebanyakan persaudaraan jadi hilang. Ya, bukan hanya hilang persaudaraannya, orang-orangnya hilang, Bu. Kalau masalah utang piutang itu, makanya Rasul mengatakan utang piutang itu hammun bil laili, ya, wa mazallatun bin nahar. Kalau malam hari orang yang punya hutang itu stres, di siang hari hilang pula dia, karena takut dicari orang. Ya, jadi Nabi SAW mengarahkan baik kepada Ka'ab bin Malik, kalau nagih hutang ya ringankan, ya. Dan juga menasihati kepada siapa? Abdullah bin Abi Hadrat. Ini baik kawanmu sudah meringankan, kau harus bayar kan gitu. Begitulah bagaimana Nabi mengarahkan supaya jangan retaklah hubungan persaudaraan antara Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Abi Hadrat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa yang paling penting dalam persaudaraan itu adalah niat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sebab kalau perkawanan karena dunia hilang pula kawan. Perkawanan karena popularitas hilang pula popularitasnya, hilang pula perkawanan. Tapi yang langgeng itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan putus dimakan zaman. Wallahu a'lam. Dan saya akhiri dengan kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini suatu ketika pergi menuju Damaskus. Ketika sampai di Damaskus, ada masjid besar penuh dengan para thalabatul ilmi. Banyak itu yang belajar di Damaskus, di Masjid Damaskus, Jami Damaskus itu. Heranlah Abu Idris Al-Khawlani ini, siapa syekh yang mengajarnya? Kok padat kali masjid ini? Setelah orang itu, akhirnya dilihatnya anak muda yang sedang mengajar di situ. Kemudian ditanya, siapa anak muda itu? Kenapa orang berkumpul kepada anak muda itu? Maka orang mengatakan itu adalah Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibn Jabal. Penasaran Abu Muslim Al-Khawlani. Maka Mu'ad ibn Jabal kan kalau dia buka daras itu setelah subuh. Jadi dia sebelum subuh sudah nunggu di masjid, pasti Mu'ad akan datang. Betullah dia tunggulah kedatangan Mu'ad sebelum subuh, setelah dia tahajud, ketemu. Kemudian dia mengatakan, ya fulan, ya syekh, inni uhibbuka fillah. Wahai fulan, aku cinta kepadamu karena Allah. Maksudnya wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu karena Allah. Kata Mu'ad, betul? Kau cinta kepadaku karena Allah? Kata Abu Idris Al-Khawlani, betul, aku cinta kepadamu karena Allah. Kemudian Mu'ad mengulang lagi, betul engkau cinta kepadaku karena Allah? Betul, aku cinta kepada engkau karena Allah. Diulang-ulang kalimat ini sampai kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, demi Allah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat
mahabbati, seperti tadi yang ada kita baca di awal, wajabat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli wa wajabat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Sungguh Allah berfirman, cintaku telah tetap bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Jadi kalau ibu ingin menunjukkan perasaan cinta karena Allah, diungkapkan Bu sama saudara ibu. Harus diungkapkan ya sama saudaranya. Pamannya ibu telepon ngajak ngaji. Ya, saya cinta engkau karena Allah gitu ya. Ayolah kita ngaji, diungkapkan, ya kan? Kalau ibu ngasih apa-apa gitu, ucapkan. Pamannya ngasih hadiah sama kawannya, ini saya kasih hadiah betul-betul nggak ada niat apa-apa, saya cinta engkau karena Allah, gitu ya. Jadi begitulah persaudaraan itu harus diungkapkan terkadang. Sebagaimana Rasul mengatakan, ya Mu'ad inni uhibbukum fillah, inni uhibbuka fillah, saya cinta engkau karena Allah. La tada fi duburi kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi diungkapkan perasaan itu kepada saudaranya. Dan itu sunnah hukumnya mengungkapkan saya cinta dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap saudara atau kerabat yang masih melakukan dosa besar? Sudah dinasihati semampu kita tetapi dia masih melakukan dosa itu. Apakah kita membenci dia karena Allah atas perbuatan dosanya atau orangnya yang kita benci? Jazakumullah khairan. Iya, yang dibenci itu bukan orangnya, yang dibenci maksiatnya. Orangnya kita doakan, Bu. Di zaman Rasul ada seorang pemabok tapi baik sama Nabi, kalau ketemu suka jadi dia ketangkap 2 kali karena ketahuan mabok, dicambuk juga 2 kali. Akhirnya ketiga kalinya dia ketangkap mabok lagi. Jadi karena mungkin sudah overdosis bahasa kitanya ya, sudah keseringan kena tangkap, keseringan kena cambuk. Sahabat ini dah marah, akhirnya mencaci maki sahabat ini. Tapi Nabi SAW melarang, jangan dicaci maki dia, karena dia sahabat yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam kisah wanita Ghamidiyah yang dirajam, Khalid bin Walid dalam riwayat Umar bin Khattab sampai mencaci maki wanita itu. Kata Rasul, jangan kau cela wanita itu, karena kalau tobat dia dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah sudah cukup bagi mereka, saking ikhlasnya. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan tidak boleh mencela orangnya, tapi mencela maksiatnya. Sehingga kewajiban ibu mendoakan, terus mengingatkan, dan jangan bosan-bosan. Hidayah itu milik Allah, bukan milik ibu. Kewajiban ibu menyampaikan yang hak selesai. Soal dia terima atau tidak urusan Allah, tapi berdoa terus mengajak itu kewajiban. Makanya terus ajak, jangan berhenti gara-gara dia belum bertobat. Karena kalau berhenti berarti setan menang. Terus berdakwah. Justru itu ladang pahala, Bu. Kalau seandainya dia tidak sadar-sadar, berarti kan ibu dakwahnya makin lama tuh. Kalau makin lama makin besar pahalanya kan, Bu. Ladang dakwahnya terus-terusan gak berhenti-berhenti. Sebab kalau dia tobat, selesailah, Bu. Kan gitu ya, dakwahnya. Ambillah sisi hikmahnya di situ. Ya, jangan sisi emosinya saja. Oh, dasar sudah ku nasihati kok masih dablek juga kan. Malaslah aku. Itu namanya putus asa dalam berdakwah. Enggak boleh kayak gitu. Assalamualaikum Ustaz, jika ada 2 sahabat yang bertemu dan berpisah karena Allah di dunia,
Mereka saling berpesan, jika kamu sudah berada di sorga, tolong cari saya ya. Apakah boleh perkataan tersebut? Boleh, nggak apa-apa, ya, boleh, nggak ada masalah. Tapi apakah kemudian menjadi sebuah kenyataan? Bisa ya, bisa tidak, tergantung betul nggak masuk sorganya dia. Kalau dua-duanya masuk neraka kan susah juga kan itu. Atau dua-duanya sudah di sorga, apa yang mau diselamatkan di neraka kan? Tapi berpesan seperti ini tidak salah. Tolong ya selamatkan saya dari sorga, selama ibu tidak meninggal dalam kekafiran, kesyirikan. Kalau kekafiran dan kesyirikan, ya tidak bisa ditolong saudaranya, walaupun saudaranya masuk sorga. Karena orang kafir, orang musyrik ya kekal di neraka. Cemana cara nolongnya? Ya, jadi kalimat seperti ini ada masalah, tapi ibu harus berusaha tidak terjerumus kepada dosa yang mengekalkan ibu di neraka. Kalau dikekalkan neraka percuma, satu penduduk sorga mau menyelamatkan pun tak bisa kalau sudah di neraka dan kekal di dalamnya karena kekufuran dan kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian Afantat bertanya di luar materi karena ini titipan teman. Apakah jika ada seorang mu'alaf yang nama asli dan unsur-unsur non muslimnya, jika harus mengganti prosesnya seperti apa ya? Ya ganti saja, langsung ganti. Jadi namanya apa ya, Michael, diganti namanya Syukron Jazakumullah Khairan dulunya. Ya. Jadi nama ganti saja. Jadi setiap kenalan jangan disebut nama itu. Ya nama barunya saja. Kalau kenalan sama orang, siapa namanya ya Siti Khadijah. Ketemu lagi Siti Khadijah. Terus gitu. Nanti lama-lama kan nama yang lama pasti akan hilang tuh. Kalau setiap kenalan itu yang dikenalkan, itu yang dikenalkan, itu yang dikenalkan. Apa perlu akekah? Dulunya di akekah itu enggak. Kalau di akekah ya akekai. Karena enggak masalah mengakekahi, sudah besar enggak masalah kan itu. Di akekahi gitu ya. Tetapi kalau ganti nama saja. Kemudian teruslah yang nama baru itulah yang dikenalkan ke orang. Ya, atau ngomonglah sama kawannya yang tahu nama aslinya, janganlah panggil nama itulah, saya sudah punya nama baru kok. Jadi supaya kawan dekat itu terbiasa dengan nama barunya. Karena bagaimanapun namanya nama itu sangat mempengaruhi identitas. Makanya zaman dulu kalau orang desa ke kota itu diganti nama tuh, karena malu nama desa kan. Tapi zaman sekarang ya nggak berlaku. Ya, kita ini orang Islam. Mau nama desa, mau nama kota, selama nama itu Islami, maka kita bangga. Ya, wallahu a'lam. Taib. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.